Perkenalkan, nama saya Roslinda Hutasoid, mengajar di SMK Negeri 1 Badiri. Saat ini menjadi mahasiswa PPBG Angkatan 1 di LPTK UMSU. Mari saksikan video pembelajaran saya secara bersama-sama. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, masih semangat ya. Ya, seperti biasa, perhatikan bawah mejanya, meja kursinya. Kalau ada sampahnya, masukkan ke dalam laci ya. Oke. Udah aman? Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Yuk berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang absen? Nggak ada, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Terima kasih ya, maunya setiap hari seperti itu ya. Jadi tidak ada yang absen hari ini ya. Nggak ada, Bu. Ya, jangan cuma hari ini aja, maunya setiap hari jangan ada yang absen ya. Kalau tidak terpaksa atau karena sakit, ya hadirlah, jangan sering-sering absen. Oke ya. Jadi kita mulai pelajaran kita. Kita mulai pelajaran kita yaitu menerapkan metode persediaan. Menerapkan metode persediaan. Sebelumnya kita sudah masuk ke mata pelajaran menerapkan metode pencatatan persediaan. Jadi nanti setelah kita mempelajarinya menerapkan metode persediaan ini, anak-anak kami diharapkan setelah kita mempelajari metode persediaan atau metode penilaian persediaan, anak-anak ibu seluruhnya diharapkan nanti mampu menguraikan masing-masing metode penilaian persediaan dengan benar. Yang kedua, mampu membedakan setiap metode penilaian persediaan. Yang ketiga dan terakhir, mampu membuat kartu persediaan serta menghitung nilai persediaan dan juga harga pokok penjualan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran menerapkan metode penilaian persediaan, kita bentuk dulu kelompok. Karena nanti di akhir pembelajaran kita mengerjakan soal keterampilan yang ada di LKPD. Jadi setiap orang nanti harus aktif, jangan membiarkan teman kelompok yang bekerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Karena nilai kelompokmu itulah nilaimu. Jadi kalau Anda diam-diam atau anak-anak ibu diam-diam hanya mengharapkan satu orang, bukan nilainya saja yang rendah, tapi melainkan nilai satu kelompok. Jadi untuk pembagian kelompok pertama itu April, ya Arok, Putra Jaya, Pupuk Melati, Pupuk Saputra. Ketua kelompoknya adalah April. Untuk kelompok kedua, Victor, Saperman, Helvin, Suhud, Lewadi. Ketua kelompoknya adalah Victor. Kelompok ketiga, Islani, Lola, Bayu, Matatias, Irwan. Ketua kelompoknya adalah Lola. Untuk kelompok 4, Erika, Liber, Enturis, Pasya, Yuspiden. Ketua kelompoknya Erika. Dan kelompok terakhir atau kelompok 5, Aperlina, Taufik, Faid, Lydia, Nur Asmi. Ketua kelompoknya Aperlina. Jadi semua sudah tahu kelompok masing-masing kan? Iya. Jadi nanti di akhir pembelajaran, setelah selesai kita pelajari ini metode menerapkan penilaian persediaan, kita mengerjakan soal di LKPD. Kita lihatlah di sini penilaian persediaan. Sebelum kita masuk ke penilaian
persediaan? Saya Bu. Ya, Aprilina. Persediaan adalah barang yang dibeli dan dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Iya. Bagus sekali untuk Aprilina. Persediaan adalah barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Selain kata persediaan, ada metode pencatatan persediaan. Ada lagi yang masih ingat? Saya Bu, Ya, Victor. ada dua metode perpetual dan metode periodik. Iya, metode perpetual dan metode periodik. Di mana metode perpetual itu pencatatan yang dilakukan secara terus menerus. Sedangkan periodik adalah pencatatan yang dilakukan pada akhir periode. Maupun di penilaian persediaan dan pencatatan persediaan ada beberapa transaksi yang mempengaruhi jumlahnya. Ada yang bisa? Ya, Bayu? Pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, penjualan secara kredit, penjualan secara tunai, dan penjualan dan pembelian. Oh iya, bagus sekali untuk Bayu. Kan Ibu masih ingat ya, masih ingat pelajaran yang telah lewat bahwa transaksi yang mempengaruhi ini pencatatan persediaan ataupun penilaian persediaan itu ada 4. Yang pertama, pembelian baik kredit maupun tunai. Baru yang kedua, retur pembelian. Yang ketiga, penjualan kredit maupun tunai. Dan yang terakhir adalah retur penjualan. Kita lihat itu penilaian persediaan. Apa manfaat atau gunanya bahwa penilaian persediaan itu perlu dilakukan? Untuk apa? Untuk apa? Mengetahui nilai persediaan pada periode tertentu dan untuk menentukan besarnya atau pokok penjualan barang dagang tersebut. Iya, untuk mengetahui nilai persediaan barang dagang pada periode tertentu untuk menentukan besarnya nilai persediaan dan juga harga pokok penjualan. Lihat anak-anak Ibu, selain ini tayangan yang Infokus ada juga itu contohnya atau materi pelajarannya buka di halaman 257. Lihat buku bacaannya. Sudah diambil bukunya dari perpus kan? Ya, halaman 257. Kita lihat harga pokok penjualan itu dihitung dengan menggunakan apa? Metode tertentu. Ada juga metode yang dilakukan untuk menghitung harga pokok penjualan. Sama seperti dalam pencatatan. Pencatatan persediaan juga ada 2 metode. Yang pertama adalah perpetual dan yang kedua adalah periodik. Kita lihat metode pencatatan. Metode penilaian persediaan barang dagang yang pertama perpetual, yang kedua juga periodik. Perpetual dibagi lagi beberapa metode. Ada 3 metode penilaian persediaan barang dagang. Yang pertama adalah FIFO. FIFO itu adalah masuk pertama, keluar pertama. Dia yang pertama masuk dikeluarkan juga pertama. Atau bahasa sederhananya, dibeli pertama, dijual pertama. Sedangkan yang kedua adalah metode LIFO. Iya, metode LIFO masuk terakhir, keluar pertama. Atau bahasa sederhananya, terakhir dibeli, dijual pertama. Ada juga dia metode rata-rata. Tapi untuk saat ini, untuk pertemuan ini kita membahas metode penilaian sistem perpetual dengan menggunakan metode FIFO. Yang kita gunakan adalah metode FIFO. Ini dia.
masuk pertama, keluar pertama, atau dibeli pertama, dijual pertama. Puput sakit? Sakit kau anakku? Enggak. Mengantuk. Kalau ada yang sakit dibilang ya, jangan ditahan-tahan. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Oh, ada. Kalau tidak ada yang mau ditanya, masuk kita ke transaksi yang terjadi di perusahaan dagang Melati bulan April 2022. Kita lihat transaksinya untuk lebih jelasnya. Ya, kita lihat formatnya ini. Formatnya adalah format dalam membuat kartu persediaan. Yang pertama adalah apa? Tanggal. Kita baru yang berikutnya adalah kolom pembelian, penjualan dan saldo. Di mana setiap kolom harus ada unit. Apa itu unit? Tempat jumlah barang. Harga per unit. Sedangkan jumlah unit dikali harga. Kita lihat untuk transaksi yang pertama, 1 April persediaan barang dagang awal sebanyak 200 unit dengan harga 10.000 per unit. Kita isi langsung di kolom saldo sebanyak 200 unit. 200 unit. Harga 10.000. Harga 10.000. 200 dikali 10.000 berapa? 2 juta rupiah. Untuk tanggal 5, lihat di bukunya terjadi apa itu? Pembelian. Tanggal 5 Pembelian barang dagang. dibeli barang dagang Sebanyak 250 unit. Iya, dibeli barang dagangan sebanyak 250 unit dengan harga 11.000. Karena terjadi pembelian, maka kita masukkan di kolom Pembelian. Kita masukkan sebanyak 250 Unit. Harga 11.000. 250 dikali 11 2.750.000. Iya, kita pindahkan dia saldonya. Kita pindahkan dia 250 kali 11 270. Kita jumlahkan jadi sekarang saldo kita jadi 450. 200 ditambah 250 sama dengan 400. 2 juta ditambah 2.750. 4.750. Untuk di kolom harga tak perlu kita isi karena berbeda. Untuk transaksi berikutnya apa itu? Dikembalikan 15 unit barang dagangan yang dibeli pada tanggal 5 April karena rusak. Iya, dikembalikan barang dagangan sebanyak 15 unit karena rusak. Berarti terjadi apa? Retur pembelian. Berarti dari yang 250 unit ini dikembalikan. Kenapa bisa terjadi retur? Karena barang tidak sesuai. Iya. Ada karena tidak sesuai dengan pesanan, ada karena Rusak. Jadi untuk membuat kartu persediaannya kita masukkan dia di kolom pembelian. Kenapa di kolom pembelian? Ayo, tunjuk tangan. Kenapa di kolom pembelian? Siapa yang bisa? Karena mengurangi utang. Kenapa malu-malu? Kan kalau salah kan ibu marahin. Kenapa dia di kolom pembelian? Karena mengurangi utang. Selain mengurangi utang, apa lagi yang berkurang? Mengurangi persediaan barang. Iya, betul. Bagus sekali untuk Lola. Mengurangi jumlah persediaan. Yang pada tanggal 5 persediaan kita
kita sudah 450, maka di tanggal 6 April 450 dikira 15. Tapi yang berkurang dari pembelian tanggal 5 yang 250 unit dikali 11.000 dikali 11.000. Kita lihat, kita masukkan dia di kolom pembelian. Harus kita buat di sini minus supaya tahu itu apa? Retur atau berkurang. Dikali 11.000 maka totalnya berapa? 160. Iya. Maka saldonya sekarang adalah 435 unit. Maka kita turunkan dia 200 kali 10.000 sama dengan 2 juta. Baru kita turunkan dia 235 kali 11.000. Bulannya adalah 2 juta. Maka total jumlah persediaan kita pada tanggal 6 April sebesar 435 unit, bukan ribu. Dan jumlah persediaannya adalah 4.585.000. Untuk transaksi berikutnya, ada yang mencoba tanggal berapa itu? Iya, untuk tanggal 15 ada yang mencoba. Spidol kita mana? Ada? Saya, Bu. Enturis. Ayo dikerjakan. 5 kali 11.000 jumlahnya berapa? 275.000. Maka totalnya sekarang 235 dikurang 25 berapa? 210 enturis. 210 kali berapa? 11.000. 210 kali 11.000 berapa? 2.310.000. Untuk transaksi berikutnya tanggal berapa itu? Tanggal 25. Ada lagi yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, Putra. Tanggal 25 terjadi apa? Pembelian. Ini dimasukkan di kolom pembelian. Berapa unit? 300 unit. 300 unit. Harga? 12.000. Oke, makasih untuk Putra. Ya, duduk aku. Kita lihat pada tanggal 25 April terjadi pembelian sebanyak berapa unit? 300 unit dengan harga per unit 12.000. 300 dikali 12.000 3.600.000. Maka saldo kita turunkan dulu, saldo di tanggal 15 210 kali 11.000 sama dengan 2.310, dan pembelian tanggal 25 sebanyak 300 unit kali 12.000 total 3.600.000. Maka saldo persediaan barang dagang kita di tanggal 25 sebanyak 510 unit. 510 unit. Dan total 5.910.000 rupiah. Transaksi yang terakhir tanggal berapa? 30. Tanggal 3. Ada lagi yang mau? Ya, Lola. Oke, siap Lola. Yuk, terima kasih untuk Lola.
Kita lihat tanggal 30 terjadi penjualan, berarti di kolom pembelian tak perlu kita isi. Maka kita buat sebanyak berapa? 100 unit. Yang mana yang kita jual? Yang pertama. Saldo pada pembelian tanggal berapa? Saldo di tanggal 25. Sebanyak kita ambil 100 unit kali berapa? 11.000. 11.000. 100 dikali 11.000 berapa? 1 juta 100. Berarti sisa berapa lagi? 110 unit kali 11.000. Maka total 2 juta 110 dikali 11.000 berapa? 1.210.000. Kurang satu lagi angkanya Nona. 1.210.000. Baru kita turunkan pembelian di tanggal 25 sebanyak 300 unit, bukan 3.000. 300 kali 12.000. Totalnya 3 juta 600. Berarti jumlah persediaan kita berapa? 110 tambah 300 410. 1.210 jumlah atau harga pokok penjualan berapa ini? Bukan nilai persediaan barang dagang. 1.210 tambah 4.810.000. Di bawah transaksi hitunglah harga pokok penjualan dan hitunglah Besarnya harga pokok penjualan selama bulan April 2022 dengan harga materi yang iya, hitunglah besarnya harga pokok penjualan serta nilai persediaan. Untuk menghitung harga pokok penjualan bagaimana? Kita jumlahkan ini yang terjadi penjualan. Berapa ini? 3.375.000. Dari mana? Dari sini, dari penjualan tanggal berapa? Tanggal 15. Berapa itu? 2.700.000. Iya, 2.275 ditambah 1.100.000. berapa? 3.375.000. Berarti di sini harga pokok penjualan barang dagang pada bulan April berapa? 3.375.000. Sedangkan yang kedua nilai persediaan barang dagang 4.810.000. Nilai persediaan barang dagang berapa? 4.810.000. Dari mana diambil? Dari saldo A 4.810.000 rupiah. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya? Ya, kalau sudah paham sampai di sini, tidak ada yang mau ditanyakan, lihat LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Semua membawakan? Lihat soal keterampilan. Soal keterampilan perusahaan apa itu? PT Jaya Tama pada bulan? Iya, pada bulan Desember 2021. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Iya, dikerjakan secara berkelompok, nanti kita presentasikan. Berikan waktu 10 menit. Oke? Jadi untuk mengerjakannya Ibu bagi format. Jadi pindahkan ke format
format yang sudah disediakan supaya tidak capek lagi, tidak makan waktu. Ini formatnya. Tuh. Yang kita kerjakan sekarang metode apa? FIFO. Karena di LKPD soalnya dikerjakan dengan metode FIFO-LIFO. Sekarang kita masih membahas metode FIFO, maka yang dikerjakan adalah metode FIFO. Formatnya 10 menit ya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa sesama kelompok, bisa antar kelompok, bahkan sama ibu sendiri pun bisa, sama saya sendiri. Jangan ada yang simpan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Saya Bu. Apa itu mata kilas? Apakah kita misalkan kartu persediaan antara lemari panjang 1 dan lemari panjang 2? Dengan pertanyaan si mata kilas, apakah kita pisahkan kartu persediaan lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2? Karena jenis barangnya situ ada dua. Yang pertama lemari panjang tipe 1. Yang kedua lemari panjang tipe 2. Ada yang bisa menjawab pertanyaan kalian? Sampai itu? Ya Puput? Ia harus dibuat terpisah karena jenis barang dan jumlahnya pun berbeda. Iya, harus betul untuk yang dibilang siapa si Puput berarti harus dibuat terpisah karena jumlah dan jenis barangnya berbeda. Jadi sekarang kita mengerjakan dua kartu persediaan. Yang pertama itu kartu persediaan lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2. Kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan. Saya mau bertanya Bu. Ya, Kartu penjualan pada tanggal 8 yang dilakukan oleh toko vendor di Kolmar tidak buat Bu. retur penjualan transaksi tanggal berapa itu? Tanggal 8 Bu. Tanggal 8. Retur penjualan yang terjadi pada transaksi tanggal 8 di kolom mana kita buat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Lydia. di kolom penjualan karena retur penjualan itu mengurangi jumlah piutang dan jumlah persediaan kita tambah. Iya, di kolom penjualan karena mengurangi jumlah piutang dan menambah jumlah persediaan barang dagangan. Ayo. Dikerjakan semua harus aktif. Waktu itu contohnya tanggal 9.
PT Jaya Tama kepada toko Marvello. Nah itu ya. Ya Bu. Sudah siap? Jangan lama-lama ya, nanti tidak cukup waktu kita untuk mempresentasikannya. Ya sudah siap semuanya? Iya. Berarti kita presentasikan hasil kerja kelompok kita. Pertama siapa yang mau? Iya, untuk kelompok 3 diberikan waktu dan tempat. Jadi kelompok 3 persentase, kelompok yang lainnya menyimak ya. Jika ada salah biar kita perbaiki. Ya Bu. Oke. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kartu persediaan metode Vivo lem hari panjang tipe 1 PT Jaya Tama bulan Desember 2021. Tanggal 1 Desember saldo awal 45 unit dengan harga 4.062.500 dan jumlah harga 182.812.500. Tanggal 6 terjadi penjualan sebanyak 20 unit dengan harga 4.062.500 dengan jumlah harga Rp81.250.000. Dan saldo di tanggal 6 4.062.500 dengan jumlah 101.562.500. Tanggal 8 terjadi retur penjualan sebanyak 20 unit dengan harga Rp4.062.500 dengan jumlah harga Rp81.250.000 dengan saldo 26 unit dengan harga Rp4.062.500 dengan jumlah harga Rp105.625.000. Tanggal 9 terjadi pembelian sebanyak 24 unit dengan harga satuan Rp4.065.000 dengan jumlah harga Rp97.560.000 dan saldo akhir 26 unit dengan harga satuan Rp4.062.500 dan total jumlah Rp105.625.000 dan 24 unit dengan harga satuan Rp4.065.000 dan total jumlah Rp97.560.000 dan total saldo akhirnya adalah 50 unit dengan total jumlah Rp146.310.000. Tanggal 20 terjadi pembelian dari PT Dirma sebanyak 24 unit dengan harga satuan Rp4.063.000 dengan jumlah harga pembelian Rp97.512.000 dengan saldo akhir di tanggal 20 12 unit dengan harga satuan per unit Rp4.068.500 dan total jumlah Rp48.750.000 dan 24 unit dengan harga satuan Rp4.065.000 dengan jumlah harga Rp97.512.000. Tanggal 24 terjadi penjualan kepada toko Armida sebanyak 20 unit dengan harga satuan
total jumlah 48.750.000 dan saldo akhir di tanggal 24 16 unit dengan harga satuan Rp4.065.000 dan total jumlah Rp65.040.000. Dan di bagian penjualan 8 unit dengan harga satuan Rp4.065.000 dengan jumlah harga Rp32.520.000 dan di bagian saldo 24 unit dengan harga satuan Rp4.063.000 dengan jumlah harga Rp97.512.000 dengan total saldo di tanggal 24 yaitu 40 unit dengan total jumlah harga Rp162.552.000. Di tanggal 26 terjadi pembelian dari toko Andra sebanyak 10 unit dengan harga satuan Rp4.025.000 dengan jumlah harga Rp40.250.000 dan saldo akhir di tanggal 26 sebanyak 16 unit dengan harga satuan Rp4.065.000 dan total jumlah harga Rp65.040.000 dan 24 unit dengan harga satuan Rp4.063.000 dan total jumlah Rp97.051.000 dan 10 unit dengan harga satuan Rp4.025.000 dengan total jumlah Rp40.250.000 dan saldo akhir di tanggal 26 yaitu sebanyak 50 unit dengan jumlah Rp202.802.000. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kami persilakan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi tadi sudah kita dengar hasil persentase kerja kelompok mereka, yaitu kartu persediaan metode PIPO dengan jenis barang lemari panjang tipe 1. Ada yang mau memberikan saran? Kelompok mana coba? Tadi waktu kelompok 3 mempresentasikan, kelompok yang lainnya menyimak. Ada yang memberikan saran? Berarti tidak disimak ya? Ada? Yang ibu perhatikan, berarti kita perbaiki untuk tanggal 8. Tanggal 8 terjadi retur penjualan sebanyak berapa unit? 1 unit. Dengan harga per unit berapa? 4.062.500. Maka jumlah 1 dikali 4.062.500 jumlahnya berapa? 4.062.500. 4.062.500. Tadi kelompok 3 menyatakan bahwa saldo masih 25. Setelah terjadi retur penjualan, berarti persediaan kita bagaimana? Bertambah. Jadi sekarang untuk tanggal 8 jumlah persediaan berapa? 26 unit kali 4.062.500. 26 unit dikali 4.062.500 berapa? 105.625.000. Iya. 105.625.000. Ya, untuk jumlah harga pokok penjualan metode PIPO di lemari panjang tipe 1 berapa? 207.202.500. Sedangkan nilai persediaan akhir barang dagangan 210.903.000. ya 210.903.000. Oke. Siapa lagi yang mau mempresentasikan?
pendek 2021. Pada tanggal 1 saldo awal dengan saldo 42 unit dengan harga satuan 5.937.000 dan jumlah 200.049.375.000. Tanggal 6 toko Lavender terjadi penjualan dengan 18 unit dengan harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp106.866.000 dengan saldo 24 unit dengan harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp142.488.000. Tanggal 8 terjadi retur penjualan pada toko Lavender yaitu dengan 1 unit harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp5.937.000 dengan saldo 25 unit harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp148.925.000. Tanggal 9 PT Andra terjadi pembelian sebesar 25 unit dengan harga satuan Rp5.940.000 dengan jumlah Rp148.500.000 dengan saldo 25 unit dengan harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp148.425.000 dan 25 unit dengan harga satuan Rp5.940.000 dengan jumlah Rp148.500.000 dan jumlahnya itu 50 unit dengan jumlah Rp246.925.000. Tanggal 15 toko Marvelo terjadi penjualan yaitu 15 unit dengan harga satuan Rp95.937.000 dengan jumlah Rp89.555.000 dengan saldo 10 dengan harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp59.370.000 dan 25 unit dengan harga satuan Rp5.940.000 dengan harga yaitu harga Rp148.500.000. Total jumlah 35 unit dengan jumlah Rp207.870.000. Pada tanggal 20 PT Dirama terjadi pembelian 15 unit dengan harga satuan Rp5.942.000 dengan jumlah Rp89.137.000 dengan saldo 10 unit dengan harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp59.370.000 dan 25 unit dengan harga satuan Rp5.940.000 dengan jumlah Rp148.500.000 dan jumlah 35 unit jumlahnya Rp200.870.000. Tanggal 24 toko Andara dengan terjadi penjualan dengan 10 unit harga satuan Rp5.937.000 dengan jumlah Rp59.370.000 saldo 17 unit dengan harga satuan
Rp5.137.000. Di penjualan 18 unit dengan jumlah 112.830.000 dengan saldo 32 unit dan jumlah Rp190.117.000. Pada tanggal 26 PT Andara terjadi pembelian 16 unit dengan harga Rp5.925.000, jumlah 94.800 dengan saldo 17 unit, harga satuan Rp5.940.000 dengan jumlah Rp100.980.000 dengan unit 15 unit, harga satuan Rp5.942.000, jumlah Rp89.137.000 dengan 16 unit dengan harga satuan Rp5.925.000 dengan jumlah Rp94.800. Total jumlah unitnya 48 unit dengan jumlah Rp284.917.000. Kemudian harga pokok penjualan barang dagangan adalah Rp302.812.000 dan nilai persediaan akhir barang dagangan adalah Rp244.917.000. Demikian hasil diskusi kami. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, untuk presentasi berikutnya atau pada pelajaran berikutnya, kalau presentasi, ya contohnya untuk tanggal 26 terjadi pembelian dari PT Andara sebanyak 16 unit dengan harga per unit Rp5.925.000, maka total keseluruhan Rp94.800.000, maka saldo pada tanggal 26 itu 17 unit dengan harga Rp5.940.000, total 100.980.000. Yang kedua 15 unit dengan harga per unit Rp5.942.000, maka totalnya Rp89.137.000. Dan yang ketiga adalah 16 unit dengan harga per unit Rp5.925.000, total harga Rp94.800.000. Maka jumlah persediaan lemari panjang tipe 2 untuk Desember 2021 sebanyak berapa unit? 48 unit dan nilai persediaannya berapa? Rp284.917.000 dan harga pokok penjualan Rp302.812.000. Iya, Rp302.812.000. Semua sudah paham? Iya, berarti kalau sudah paham, ada yang bisa menarik kesimpulannya? Ya, Erika. Penilaian persediaan berguna untuk mengetahui nilai persediaan barang dan harga pokok penjualan barang dagang. Metode penilaian persediaan ada dua, yaitu perpetual dan metode periodik. Iya, dari kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa penilaian persediaan barang dagang itu berguna untuk mengetahui harga pokok penjualan pada akhir periode. Yang kedua untuk mengetahui nilai persediaan barang dagang pada akhir periode. Dan untuk menentukan nilai atau metode penilaian persediaan barang dagang ada dua. Yang pertama perpetual dan periodik. Perpetual
Ya, Bu. Ya? Ya, Bu. Jadi kalau nilai keterampilan kita kerjakan berdasarkan nilai kelompok. Tapi kalau pengetahuan, soal pengetahuan atau pilihan berganda itu dikerjakan masing-masing. Dikerjakan masing-masing dan nilaimu pun masing-masing. Jadi jangan ada yang tidak menjawab. Semua menjawab biar ada nilainya. Untuk minggu depan, karena pelajaran kita tadi halaman 257, dibaca halaman 263. Pelajaran minggu depan metode LIFO. Ya, metode LIFO. Ya, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa ke-12. Siapkan. Berdiri. Sebelum kita membuat ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kepada ibu guru kita, hormat. Siap.